Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian pendidikan. Jadi, langsung saja kita menuju ke topik pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian penelitian, variabel dalam penelitian, karakteristik penelitian eksperimen, tujuan penelitian eksperimen itu sendiri, syarat-syarat penelitian eksperimen, langkah-langkah penelitian eksperimen, validitas penelitian eksperimen, dan yang terakhir, contoh-contoh penelitian eksperimen itu sendiri. Langsung saja kita menuju ke pengertian penelitian eksperimen. Yang pertama atau A adalah pengertian penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian itu sendiri. Jadi penelitian eksperimen dalam pendidikan adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan, tindakan, atau treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa, atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibanding dengan tindakan lain. Selanjutnya, yang kedua atau B, yaitu pembahasan tentang variabel dalam penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen dikenal beberapa variabel. Variabel itu sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Variabel yang berkaitan secara langsung dan diperlakukan untuk mengetahui suatu keadaan tertentu dan diharapkan mendapatkan dampak atau akibat dari eksperimen sering disebut variabel eksperimental atau treatment variabel. Dan variabel yang tidak dengan sengaja dilakukan tetapi dapat mempengaruhi hasil eksperimen disebut variabel non-eksperimental. Selanjutnya tentang karakteristik penelitian eksperimen akan dijelaskan oleh teman saya. Halo. Saya Windy Niuvita Katika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penelitian eksperimen dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian eksperimen. Menurut Ari, tahun 1985, ada 3 karakteristik penting dalam penelitian eksperimen. Antara lain yaitu 1. Variabel bebas yang dimanipulasi. Memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar mempertimbangkan ilmiah. Perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Yang kedua, variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan mengontrol, merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Dalam pelaksanaan eksperimen, grup eksperimen dan grup kontrol sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Yang kemudian saya akan menjelaskan karakteristik penelitian eksperimen menurut pendapat lain. Di sini penelitian eksperimen dibagi menjadi 3, yaitu manipulasi, pengendalian, dan pengamatan. Yang pertama, manipulasi, yaitu secara sederhana, manipulasi dimaksud bahwa peneliti memutuskan apa bentuk atau nilai-nilai variabel bebas atau sebab
yang akan diambil dan kelompokkan mana akan mendapatkan bentuk yang mana. Sebagai contoh, jika variabel bebasnya adalah jumlah review, peneliti dapat memutuskan bahwa akan ada 3 kelompok. Kelompok pertama menerima tanpa review, kelompok kedua menerima 1 review, dan kelompok ketiga menerima 2 review. Yang kedua, pengendalian. Menurut G, tahun 1981, pengendalian mengacu pada usaha pihak peneliti untuk menyingkirkan pengaruh suatu variabel, selain variabel bebas, yang dapat mempengaruhi formasi pada variabel terikat. Dengan kata lain, peneliti ingin agar kelompok sedapat mungkin sama. Dengan demikian, perbedaan utama di antara mereka hanyalah variabel bebas, perbedaan yang disebabkan oleh peneliti. Yang terakhir, pengamatan. Pengamatan dilakukan pada ciri-ciri tingkah laku subjek yang diteliti. Dalam melakukan pengamatan ini, peneliti melakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen. Sebagai contoh, bila peneliti melakukan penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah metode tertentu mempunyai pengaruh terhadap presentasi belajar matematika, maka setelah pelaksanaan perlakuan dilakukan, pengukuran pada prestasi belajar matematika pada kedua kelompok eksperimental dan kelompok kontrol dengan menggunakan tes matematika. Hasil tes kemudian dibandingkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah untuk meneliti suatu pengaruh dari suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dalam bidang pendidikan untuk menilai evaluasi perlakuan pendidikan, yaitu pembelajaran dengan metode pemecahan masalah terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada siswa SMP, atau untuk hipotesis tentang ada atau tidak adanya pengaruh tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Lutfi dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan memberikan 2 submateri. Yang pertama yaitu syarat-syarat penelitian eksperimen. Syarat-syarat ini meliputi 4. Yang pertama, peneliti harus dapat menentukan tempat, waktu, dan kondisi yang akan dilakukan penelitian. Yang kedua, penelitian harus dapat dilakukan ulang dalam kondisi sama. Yang ketiga, peneliti harus dapat memanipulasi, mengubah, bahkan mengontrol variabel yang akan dikehendaki. Yang keempat, adanya grup pembanding, yaitu grup kontrol. Yang sub kedua yaitu adalah langkah-langkah penelitian eksperimen. Menurut Guy, pada tahun 1982, nomor 201 ada 7 langkah. Yang pertama yaitu adanya masalah yang akan diteliti. Yang kedua, adanya subjek yang dapat dibagi antara kelompok pembanding dan kelompok yang meneliti. Yang ketiga, pembuatan atau pengembangan instrumen. Yang keempat, pemilihan desain dalam penelitian. Yang kelima, yaitu eksekusi atau bisa disebut dengan pelaksanaan prosedurnya. Yang keenam, yaitu melakukan analisis data. Yang ketujuh, memformulasikan simpulan. Dalam penelitian eksperimen ini ada langkah-langkah pokoknya juga. Di sini saya akan membacakan beberapa langkah-langkah pokok dalam penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu lakukanlah
telaah kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Yang kedua, identifikasi dan definisikan masalahnya. Yang ketiga, rumuskan masalah hipotesis. Yang keempat, susun rencana eksperimennya. Dari 4 yang tadi sudah saya sebutkan, nomor 4 dibagi menjadi 6. Yang pertama, identifikasi seluruh variabel. Yang kedua, pilih rancangan penelitiannya. Yang ketiga, pilih sampel subjek yang akan diteliti. Yang keempat, pilih susunan variabelnya. Yang kelima, rancangan prosedur memungkinkan untuk dilakukannya penelitian. Yang keenam, rumuskan hipotesis statistik dan hipotesis nolnya. Nah, saya juga akan melanjutkan. Tadi sudah saya sebutkan 4. Selanjutnya, nomor 5. 5 ini adalah pelaksanaan eksperimennya. Yang keenam, atur susun data mentah yang diperoleh dari suatu eksperimen yang sudah dilakukan. Yang ketujuh, yaitu terapkan uji signifikan untuk menentukan taraf kepercayaan dan hasil dari penelitian eksperimen. Yang kedelapan, buatlah interpretasi hasil dari penelitian yang sudah kita lakukan. Nah, terima kasih dari saya, sekian. Yang selanjutnya yaitu validasi penelitian eksperimen. Kata validasi merupakan berarti dapat diterima atau diabsah. Istilah ini mengandung pengertian bahwa sesuatu yang dinyatakan valid atau absah berarti telah sesuai dengan kebenaran yang diharapkan sehingga dapat diterima dalam suatu kriteria tertentu. Validitas dalam penelitian eksperimen mengandung beberapa kelemahan yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yang pertama yaitu validitas internal, internal validity, atau yang kedua validitas eksternal, external validity. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.